Pemirsa Intens Investigasi, 11 tahun menikah dengan Andrew Andika akhirnya membuat Tengku Dewi sampai pada kondisi menyerah. Jika sebelumnya sempat berharap sang suami bisa berubah, namun yang terjadi justru bom-bom yang menyakitkan yang dilancarkan sang aktor karena dugaan perselingkuhan yang dilakukannya. Dan diakui Tengku Dewi tidak hanya baru-baru ini, tapi dari sebelum menikah, ia sudah mengetahui kalau Andrew Andika memang memiliki banyak perempuan. Tapi karena keyakinannya ada saatnya Andrew Andika berubah, maka membuatnya yakin mau menikah dengan pria kelahiran Bandung itu pada tahun 2017 silam. Saking menyerahnya dengan sikap sang suami yang diduga kerap bermain api dengan banyak perempuan itu, maka Tengku Dewi benar-benar membuktikan ucapannya ingin berpisah dari Andrew Andika di saat dirinya tengah hamil tua. Padahal sebelumnya ia sempat ucapkan akan mengurus perpisahannya dengan sang suami usai ia melahirkan. Namun nyatanya di saat 2 bulan lagi menjelang proses persalinannya, Tengku Dewi mantap ingin mengajukan gugatan cerai kepada Andrew Andika. Ditemani kuasa hukumnya Minola Sebayang, akhirnya Tengku Dewi curahkan isi hatinya selama ini saat berumah tangga dengan Andrew Andika. Lantas seperti apa curahan hati Tengku Dewi? Lalu apa yang membuat hati Tengku Dewi mantap untuk bercerai dari Andrew Andika? Dan apa saja yang diajukan Tengku Dewi dalam gugatan cerainya kepada Andrew Andika? Benarkah Tengku Dewi juga mengajukan perihal hak asuh anak? Dan bagaimana juga Lady Nayawan yang sebelumnya juga diketahui pernah ingin bercerai karena perselingkuhan sang suami menanggapi kasus rumah tangga Andrew Andika dan Tengku Dewi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kasus dugaan perselingkuhan Andrew Andika dengan sederet wanita, salah satunya diduga dengan sejawatnya Soraya Rashid, yang dibongkar secara belak-belakan oleh sang istri Tengku Dewi, memang bisa dijadikan bukti sekaligus alasan bagi calon ibu 2 anak itu di persidangan nanti. Selain itu, bukti yang terkuak di saat dirinya tengah hamil anak keduanya dengan Andrew Andika, pastinya merupakan pukulan tersendiri bagi Tengku Dewi. Dan dengan semua bukti yang sudah ada di tangannya, bukti yang membuat hatinya hancur, Tengku Dewi pun akhirnya yakin untuk berpisah dari suami yang sebelumnya sudah sempat jadi tempatnya bergantung. Ya, hati istri mana yang kuat jika mengetahui suaminya sering berselingkuh di belakangnya? Karena itu, Tengku Dewi pun kekeh untuk resmi bercerai dari Andrew Andika. Untuk semua yang ia rasakan dan alami selama berumah tangga dengan Andrew Andika itu pun, ia sampai kepada kuasa hukumnya Minola Sebayang hari ini. Di mana Tengku Dewi melihat selain sosok Andrew Andika yang sebenarnya bertanggung jawab kepada keluarganya, tapi di sisi lain, Andrew Andika tidak bisa lepas dari kebiasaan buruknya, dugaan perselingkuhan dengan banyak perempuan, yang kini dampaknya membuat pernikahannya sendiri berada di ujung tanduk. Kalau alasannya mungkin udah pada tahu ya, nggak perlu diulangi lagi ya. Udah sering juga saya curhat di podcast gitu, udah pasti karena sudah tidak ada kecocokan karena perselingkuhan. Perjuangannya yang pasti ya menjalani hidup aja, cuma bedanya sekarang kan tanpa suami ya, jadi sendiri, jadi single mom ya, lebih mungkin aku akan lebih semangat lagi buat kerja. Kalau di entertain ya masih, karena itu tidak mempengaruhi aku bercerai atau tidak sih, karena memang itu udah pekerjaan aku kan. Ya mungkin karena supaya statusnya jelas lebih enak kali ya.
daripada ngegantung, karena kalau untuk nunggu lahiran 2 bulan 3 bulan 2 bulan ya, 2 bulan lagi lumayan lama ya, jadi biar enak juga ke saya dan ke Andrew-nya juga gitu. Kalau memang misalnya Andrew itu menghormati perkawinannya dengan Tengku Dewi dan betul-betul ingin menjaga agar rumah tangga itu tetap berjalan dengan baik, harusnya Andrew tidak melakukan apa yang dia lakukan hari ini, ya. Salah, oke, semua orang berbuat salah. Tapi kalau misalnya salahnya itu berulang-ulang dan salahnya itu hal yang sama terus-menerus selama hampir kurang lebih 11 tahun dalam rumah tangga, ya. Kalau berumah tangga 7 tahun. 7 tahun, 7 ya. tahun pacaran. Nah, 7 tahun berumah tangga, ini kan membuat Tengku Dewi berpikir Andrew tidak sungguh-sungguh. Jadi kalau memang misalnya dalam lisannya dia mengatakan sungguh-sungguh ingin mempertahankan rumah tangganya, sungguh-sungguh menyayangi dan mencintai Tengku Dewi, sungguh-sungguh ingin memberikan segala sesuatunya untuk kepentingan anak dan istri, perbuatannya tidak menunjukkan hal seperti itu. Ya karena memang saya udah sering memaafkan, jadi ini mungkin final yang harus saya lakukan, bahwa saya menunjukkan kalau saya sudah tidak mau lagi gitu. Tidak mau lagi disakiti. Tidak mau lagi diselingkuhi, tidak mau lagi dikhianati. Betul. Dan mungkin pelajaran juga ya dari kasus aku buat para suami, ibu-ibu ini atau moms yang takut speak up, mungkin bisa dicontoh juga biar kena sanksi sosial suami-suami yang sudah beristri tapi masih selingkuh dan sering melakukan lagi. Detail Dewi nggak cerita, ya, dan saya juga jujur nggak bertanya secara detail karena saya takut ketika saya tanya secara detail berapa kali, kapan saja, dengan siapa, bagaimana kejadiannya, itu membuka memori yang ingin ditutup-tutupi juga atau dilupakan oleh Dewi, karena itu bisa merusak mental dan psikologisnya, apalagi hari ini dia lagi dalam keadaan hamil. Nah, tapi Dewi sendiri menyampaikan bahwa itu lebih dari, ya sering lah gitu ya, artinya dalam 11 tahun perkawinan mereka itu kejadian yang seperti ini bukan sekali 2 kali, berarti kan kalau menurut saya pasti sudah terlalu sering ya, karena kalau misalnya masih 1 kali, 2 kali, bahkan 3 kali, mungkin ya Dewi mungkin berpikir ya udahlah, kalau memang dia bisa berubah kenapa tidak. Tapi ini saya yakin sudah lebih banyak dari 3 kali itu, sehingga akhirnya Dewi berpikir ini nggak bisa seperti ini, dan akhirnya dia sampai kepada keputusan perkawinan ini harus diakhiri, kita harus berpisah karena dia ingin melanjutkan perkawinan tanpa ada gangguan mental, psikologis. Karena kan mentalnya kena nih, kok suaminya terus berselingkuh, terus kemudian heboh lagi kan begitu ya. Dia juga harus menjaga marwahnya sebagai seorang istri, dia juga harus menjaga mental anak-anaknya. Jadi akhirnya dia berpikir wah ini harus segera diakhiri perkawinannya. Ya, akhirnya Tengku Dewi mantap menggugat cerai Andrew Andika dan akan didaftarkan di Pengadilan Agama Cibinong, Jawa Barat. Meski berat, apalagi ia memutuskan hal ini di saat dirinya tengah hamil tua, namun Tengku Dewi lebih melihat realita ketimbang mengikuti perasaannya. Apalagi di matanya, kondisi rumah tangganya dengan Andrew Andika sudah tak sehat dan sangat menguras emosi dan mempengaruhi mentalnya. Sampai ia pun yakin tak mau ditemani oleh Andrew Andika saat ia melahirkan nanti. Sepertinya meski berusaha ikhlas, tapi rasa sakit hati pastinya tidak bisa langsung sembuh dan butuh waktu. Lalu apa yang membuat hati Tengku Dewi mantap untuk bercerai dari Andrew Andika? Benarkah karena hati yang sangat terluka membuat Tengku Dewi tak ada hati lagi untuk kembali dan memperbaiki rumah tangganya dengan Andrew Andika? Ya itu dia Mbak, memori kasih tisu. Yang paling diingat mungkin dalam memori pernikahan tuh. Aduh nggak mau ingat udah fokus sama yang ini aja, fokus sama proses ya. Yang lama-lama kan udah lewat, jangan diingat lagi. Kayaknya udah, karena dari mamanya sendiri pun udah yang nggak mau aku sakit. Komunikasi kalau misalnya sama dia tuh cuma untuk pembuktian yang kemarin itu aja, yang masalah itu, habis itu nggak ada komunikasi lagi dan nggak ada yang perlu dikomunikasikan juga.
shock juga, maksudnya wah ini temen atau temen gitu loh, dan terbuka tuh di saat kasus ini, mungkin udah jalan Tuhan kali ya. Pertimbangan itu kan pasti lebih kepada hal-hal yang berkaitan dengan masalah hal psikologis ya. Bagaimana seorang istri ketika menghadapi lahiran kan biasanya kan rata-rata ingin didampingi oleh suaminya. Nah, tapi untuk kasus ini, ketika saya bertanya sama Dewi pada waktu pertemuan minggu lalu itu, Dewi mengatakan bahwa dia sudah mempertimbangkan dengan masa dengan matang, bahwa secara psikologis pun dia lebih siap ketika melakukan proses kelahiran itu tanpa ada gangguan dari manapun juga. Karena kalau misalnya kemudian nunggu sampai proses lahiran, berarti kan artinya kan Andrew juga akan ngotot ya untuk tetap mendampingi, dan sementara kalau ketemu dengan Andrew, maka itu akan membuka memori-memori Teguh Dewi terkait dengan masalah perbuatan-perbuatan Andrew di masa lalu maupun di saat ini, yang itu akan berdampak nih kepada psikologisnya. Justru akan baik bagi psikologisnya kalau kemudian lahiran itu dilakukan dengan tenang tanpa ada gangguan apapun. Iya, biasalah kalau misalnya laki-laki bilangnya iseng, tidak ada hubungan apa-apa, cuma iseng-iseng aja, jadi nggak usah dipikirin, tidak ada yang spesial, hanya saya maafin. Tapi kalau kemarin-kemarin kan memang tidak ada bukti. Kalau ini kan memang ada bukti yang kuat, makanya ya saya tidak mau mendenial apa-apa yang masuk lagi gitu. Dewi mungkin Andrew-nya sendiri dia baik-baik aja, artinya dia nyaman-nyaman aja dengan rumah tangga ini, tidak ada masalah apapun, karena memang buat dia kan nyaman-nyaman aja. Artinya toh dia kok yang punya hubungan dengan wanita-wanita lain gitu ya, jadi tetap ada perkawinan ini juga bagi dia nggak ada masalah. Nah, tapi Dewinya yang memang sudah sampai kepada keputusan ini nggak sehat perkawinan seperti ini dan harus diakhiri. Jadi satu mungkin karena dia ingin fokus pada gugatan cerainya. Yang kedua adalah saya tanya kenapa kok nggak jadi proses hukum pidananya kan begitu ya. Nah dia mengatakan bahwa udahlah nggak usah hukum pidananya diproses dilanjutkan, karena bagaimanapun dia adalah ayah dari anak saya. Yang pertama. Yang kedua adalah Dewi juga mengatakan bahwa Andrew juga selain suami dan tulang punggung bagi keluarganya, Andrew juga tulang punggung bagi orang tuanya gitu ya. Jadi dia nggak mau ada satu situasi dan kondisi yang terlalu membuat Andrew juga jadi seperti bagaimana nantinya ke depan. Jadi akhirnya dia berpikir bahwa yang paling penting adalah bagaimana dia menyelamatkan hidupnya, bagaimana dia mengakhiri perkawinan dengan Andrew yang tidak pernah berubah selama 11 tahun ini. Sekarang sudah tidak serumah. Dia akan terus melanjutkan kehidupannya, kemungkinan di Jakarta, dan terus akan bekerja seperti yang selama ini dia lakukan. Kini nasi sudah menjadi bubur. Alih-alih memaafkan perselingkuhan sang suami, Tengku Dewi yang sepertinya sudah patah arang dengan kelakuan sang suami, akhirnya memilih lepas dari Andrew Andika. Ya, daripada batin tersiksa terus, sepertinya perpisahan memang merupakan jalan terbaik bagi perempuan kelahiran Medan berusia 36 tahun ini. Akhirnya Tengku Dewi menunjuk pengacara kondang Minola Sebayang sebagai kuasa hukum yang akan mengurus semua urusan perceraiannya dengan Andrew Andika. Lalu selain gugatan cerai, apalagi yang menjadi tuntutan dari Tengku Dewi terhadap Andrew Andika? Benarkah hak asuh anak akan ia perjuangkan jika resmi bercerai dari Andrew Andika nanti? Diketahui saat ini, Tengku Dewi dan Andrew Andika dikaruniai satu buah hati, laki-laki bernama Eshan dan berusia 3 tahun. Sedangkan calon anak kedua mereka diprediksi akan lahir 2 bulan lagi. Kalau itu saya tahu bang. Ya, Belum sih. Kita masih konsul. Hak asuh anak atau gonog ini kak? Harta gonog ini harusnya nggak ada masalah sih ya, karena memang pas belum kita menikah juga kita udah ada surat perjanjian pisah harta sih. Hak asuh anak? Hak asuh anak, nah itu belum diomongin, mungkin nanti dia Bang Minola yang lebih ngerti ya. Ya, kita harapkan dalam minggu ini kalau tidak ada hal-hal lain, hal-hal lain itu apa, koreksi dari Tengku Dewi misalnya, ya bang ini faktanya seperti ini seperti ini, mungkin paling tidak di hari Jumat dalam minggu ini kita sudah bisa daftarkan gugatannya di Pengadilan Negeri Cibinong.
poin-poinnya seperti yang tadi saya sampaikan, ya tentu karena alasan perceraian tersebut ya, karena perilaku, karena perselingkuhan kan begitu ya. Meskipun tidak akan kita jabarkan dengan siapa saja, tapi bukti-bukti ada gitu ya. Terus kemudian ya tentu tentang hak asuh anak. Kalau mengenai masalah harta gono ini tidak akan menjadi topik pembahasan dalam gugatan karena ternyata mereka itu sebelum perkawinan sudah membuat yang namanya perjanjian pernikahan. Tapi yang pasti karena anak-anaknya masih di bawah umur, anaknya masih di bawah umur dan satu lagi 2 bulan lagi baru lahiran, pasti udah balita banget. Ini tentu dalam gugatan perceraian itu kita minta akan ada dalam pengawasan atau hak asuh ibunya. Ya dan itu lazim ya dilakukan dan hal yang wajar saja. Tapi kalau saya lihat dari Dewinya, walaupun demikian dia tidak akan pernah menghalang-halangi quality time, mungkin waktu yang ingin diberikan oleh ayahnya kepada anak-anaknya gitu ya. Karena sekarang ini aja walaupun mereka tidak serumah lagi, melalui orang rumah si Andrew boleh tuh bawa si anak-anaknya untuk quality time gitu. Sudah tidak ada komunikasi ya. Jadi antara Tengku Dewi dengan Andrew sekarang ini sudah putus komunikasi. Jadi komunikasi yang berkaitan dengan masalah anak atau apapun yang ingin disampaikan itu pasti selalu melalui orang rumah, asisten rumah tangga maupun driver. Tapi kemarin juga sampai ke satu keputusan, Dewi juga ingin menutup juga hal komunikasi seperti itu karena tidak ingin mengganggu pikiran dan konsentrasinya. Sebelumnya, Andrew Andika juga sempat muncul di tengah prahara rumah tangganya dengan Tengku Dewi. Dan kemunculannya bukan karena sudah kembali ke sang istri, tapi sang aktor justru tampak asyik berkumpul dan berolahraga bersama para sahabatnya. Dan saat disinggung soal masalah rumah tangganya dengan Tengku Dewi, Andrew hanya mengucapkan kata maaf atas apa yang sudah terjadi pada rumah tangganya dengan sang istri. Buat semuanya, makasih udah datang. Bang Teddy. Doain aja yang terbaik. Masih ya. Udah ada komunikasi sama Bang Andrew tentang suara Rasid gimana Bang? Apa bener Bang? ya sama Kang Rasid gimana Bang? Sedikit Bang. Maaf Bang. Gimana Bang? Bang, udah ada omongan ke istri Bang. Bang, udah balik ke rumah belum sih Bang untuk ngomongin masalah ini Bang ke Tengku Dewi Bang? Bang, jadi udah pulang ke rumah belum sih Bang kita ngomongin sama istri Bang? Sore ya. Mau ada penjelasan apa Bang? Ya, jadi Lalu bagaimana juga respon Lady Nayoan atas rumah tangga yang menimpa Tengku Dewi dan Andrew Andika yang akhirnya akan berujung pada perpisahan itu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Halo, saya Denny Darko. Saya mengajak kalian semua untuk nonton dan subscribe YouTube channel Intens Investigasi untuk gosip artis, fenomena, keajaiban Indonesia yang terkini, dan yuk kita sama-sama menjadi saksi menuju 3 juta subscribers dari channel Intens Investigasi ini. Saya tunggu ya. Pemirsa Intens Investigasi, kasus yang menimpa Tengku Dewi juga pernah dirasakan oleh Lady Nayoan. Ya, Lady Nayoan sempat sangat terpukul akibat ulah suaminya Rendika Jarnet yang melakukan perselingkuhan dengan adik Raffi Ahmad, Syahnas Sadika. Hingga Rendika Jarnet sampai membuat tato wajah selingkuhannya itu pada bagian punggung, meski kemudian diputuskan sang aktor untuk dihapus. Dan kondisi rumah tangga mereka juga sempat berada di ujung tanduk karena Lady Nayoan yang menggugat cerai sang suami, namun karena kecelakaan yang mereka alami bersama, membuat keduanya memutuskan untuk berdamai dan rujuk. Dengan begitu, sebagai istri dan perempuan, Lady Nayoan tahu persis apa yang dirasakan oleh Tengku Dewi yang ternyata juga temannya itu. Apalagi Dewi saat ini sedang mengandung 7 bulan anak keduanya.
Meski begitu, ditegaskan Lady Nayawan, ia hanya bisa prihatin dan berempati karena biar bagaimanapun, yang mengetahui masalah sebenarnya adalah Tengku Dewi dan Andrew Andika. Terkait Tengku Dewi yang akhirnya mengajukan gugatan cerai, Lady Nayawan juga tidak bisa bilang jangan atau iya, dan ia hanya bisa mendoakan yang terbaik saja untuk rumah tangga Tengku Dewi dan Andrew Andika. Kalau aku sih nggak tahu pokok permasalahannya lebih dalamnya bagaimana gitu ya, jadi nggak bisa komen apa-apa juga gitu, nggak bisa mau woman super woman karena sejujurnya Tengku Dewi itu teman saya gitu ya, kita satu brand bareng, jadi saya nggak bisa gimana ya, nggak bisa yang cuman saya bisa bilang adalah saya turut berempati sama masalah yang terjadi, semoga masalahnya cepat selesai, semoga dia juga sehat terus sama babynya gitu, dan semoga keluarganya dapat keputusan dan jalan yang terbaik. Gimana ya, nggak bisa bilang jangan, atau misalnya nggak bisa bilang juga ya udah ini aja gitu ya, nggak bisa bilang kayak gitu karena sejujurnya aku memang bilang sama Dewi bahwa aku memang pernah ada di posisi istri yang disakiti gitu ya, tapi aku nggak pernah ada di posisi sepatunya dia gitu. Tetap keadaannya, karakternya itu kan berbeda gitu, jadinya responnya dia seperti apa, respon hatinya seperti apa, respon pikirannya aku juga nggak tahu, aku cuma bisa berempati, berdoa yang terbaik aja gitu. Sementara itu, Rendika Jarnett semenjak kasus perselingkuhannya, saat ini diketahui terus memperbaiki diri dan aktif dalam kegiatan agama yang dianutnya. Namun di balik dirinya yang mulai baik itu, belum lama ini beredar foto Soraya Rashid dan dirinya yang sedang basah-basahan. Hal ini mengundang kecurigaan netizen kalau Rendika Jarnett selingkuh lagi atau pernah ada hubungan khusus dengan perempuan yang dituding sebagai orang ketiga dalam rumah tangga Tengku Dewi dan Andrew Andika itu. Menanggapi hal tersebut, Rendika Jarnett pun nyatakan kalau ia kenal dengan aktris yang diduga sedang dekat dengan Andrew Andika itu hanya sebatas profesional saja dan tidak lebih. Ia juga tidak mau memikirkan kabar yang beredar itu. Baginya saat ini ia hanya ingin fokus pada hal yang positif, istri, anak-anaknya, dan keluarganya saja. Sebenarnya sih aku nggak mikirin sih, sebenarnya aku juga ibaratnya gini loh, gak usah dari pemberitaan itu deh, dari berita aku kemarin sama rumah tangga aku sama Lady aja tuh ibaratnya banyak omongan gak enak juga, jadi buat aku udah lebih mungkin udah gak mau dengerin orang, aku fokus sama gimana aku hubungan aku sama Tuhan, sama istri aku, sama anak-anak, sama keluarga, fokus sama mereka aja. Mau dengerin orang gak ada habisnya, maksudnya gini, mau kita berbuat sebaik apapun, berprestasi apapun akan selalu ada kurang di mata orang. Jadi mendingan kayak ya udah fokusnya sama yang positif aja, ya kenal teman profesional kerja aja sih. Mungkin dulu juga masih kecil banget ya, dia tuh bedanya lumayan jauh kan sama Randy umurnya. Gimana Bu Lady? Nggak mau pusing sih, maksudnya nggak mau pusing. Ya memang sadar betul kita sebelumnya pernah punya masalah, ibaratnya masalah yang kurang lebih kan garis besarnya kayak sama gitu ya. Terus udah semakin dilihat sama orang, jadi kan kita nggak bisa mengontrol apa yang orang wah ini ya gitu. Jadi biasa aja sih kalau aku, maksudnya ya udah memang udah rumah tangga ini memang keluarga aku ibaratnya udah kelihatan gitu, sudah terlihat gitu di publik. Jadi kalau mau bilang A, B, C, mau dijawab tidak pun gimana, akan ada pro dan kontra, mau dijawab enggak pun akan ada pro dan kontra. Jadi menurut aku ya nggak ngaruh juga sama kita, nggak perlu juga dijawab. Kalau kenal mah kenal, jujur aku kenal karena pernah FTV, aku pernah main ke lokasi gitu. Tapi memang kalau akrab, nongkrong bareng, nonton pergi bareng, makan malam bareng itu nggak pernah gitu. Makanya nggak follow-followan gitu, nggak ada kedekatan pertemanan. Tapi kalau kenal tahu ya tahu karena pernah kerja bareng kan. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.